Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 519.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Siapkan 342. Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Baginya kemuliaan dan kerajaan sepanjang segala abad, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Paskah ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat Paskah. Tuhan sudah bangkit, mari kita rayakan dengan meriah. Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita rayakan dengan gembira. Bukan hanya sekedar mengenangkan, namun kita sungguh ikut bangkit bersama dengan Yesus, karena Ia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Baptis yang telah kita terima menjadikan kita ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kehadiran anak, ibu, saudara-saudari terkasih sebagai satu keluarga adalah bentuk konkret gereja yang disemangati oleh kebangkitan Yesus. Gereja Kristus telah ditampakkan oleh kebersamaan kita yang pada pagi ini mengalami kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kita mau memberi kesaksian atas pengalaman kebangkitan ini
dengan penuh hormat dan syukur. Saudara-saudari terkasih, agar layak dan pantas perayaan syukur kita atas kebangkitan Kristus, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia, mengalahkan maut dan dosa. Eleison. Engkau telah wafat namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, harapan, serta cinta kasih kami. Kriste, eleison. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan kami dari kematian dosa untuk hidup kekal. Eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animum
tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christus, Santo Spiritus, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan putra-Mu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan putra-Mu. Kami bersyukur pula karena selama masa prapaskah Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk semakin mendalami cinta dan kasih-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami, berbagi kasih dengan umat manusia, solider dengan kami yang penuh dengan salah dan dosa, namun tak tersentuh dengan dosa. Dan dengan demikian Engkau menghantar kami pada kehidupan yang kekal. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Eliane Valeri Tanriadi, yang telah Engkau berikan rahmat kehidupan dan ia telah menjalaninya dengan penuh kasih bersama dengan kedua orang tua dan keluarganya hingga pada usianya yang ke-6. Kami mohon ya Allah, semoga Engkau tetap menuntunnya dengan penuh kasih melalui keluarganya, melalui teman-temannya, agar ia dapat berkembang bertumbuh dengan baik dan juga semakin mengenal dan mengalami kasih-Mu. Kami juga memohon rahmat-Mu, kesembuhan bagi Anakda Grace Maria Faustin Wonga Sebo dan Anakda Alfredo Butu Sebo yang sementara dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Putra-Mu sendiri telah berkeliling mengulurkan tangan kasih-Nya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kiranya lewat kebangkitannya yang kami rayakan pada hari ini juga mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudari kami ini dan juga bagi segenap umat-Mu dari paroki kami yang sekarang sedang mengalami sakit dengan berbagai macam penyakit yang mereka derita. Kami juga mohon rahmat kerahiman-Mu untuk Bapak Yohanes Krisno, suami dari Ibu Marta Malega yang pada hari ini genap 9 bulan yang lalu Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu, dari tengah-tengah masyarakat. Kebangkitan putra-Mu yang kami rayakan pada saat ini sungguh semakin meyakinkan kami bahwa hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kelak juga akan mengalami kebangkitan yang mulia. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga Engkau membebaskan dan menghapuskan saudara kami ini, Bapak Yohanes Krisno, dan segenap umat-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, agar sungguh layak dan pantas mengalami kemuliaan-Mu lewat kebangkitan untuk kehidupan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana, Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu
yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah sebuah nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita
Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Mada Paskah, puji syukur 518. Victime Paschali laudes, immolen Christiani, agnus redemito fes, Christus innocens patri, reconcilia fic peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus, regnat vivus, dic nobis Maria, quid fidisti in fia, sepulchrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea, simus Christum surrexisse, a mortuis spere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu perayaan Paskah adalah suatu perayaan sukacita, perayaan kegembiraan, perayaan syukur. Perayaan syukur, perayaan sukacita, perayaan kegembiraan karena Kristus bangkit. Siapa yang percaya kepadanya juga akan memperoleh kehidupan kekal seperti Kristus yang bangkit yang kita rayakan pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, kalau kita kembali dari awal masa Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, dari hari Rabu Abu kita menandai diri kita dengan abu sebagai tanda pertobatan, sekaligus sebagai tanda kesadaran kita bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, yang rapuh, yang berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah menjadi abu. Tetapi bahwa dalam perjalanan masa pertobatan itu, masa Prapaskah itu, secara khusus dalam tahun ini kita diajak untuk sungguh-sungguh lewat tobat-tobat yang kita bangun untuk dapat semakin solider dengan sesama. Bukankah tema yang diambil oleh Gereja Katolik Indonesia KWI, tema yang diangkat adalah semakin solider, semakin beriman, atau semakin beriman, semakin solider. Tentu kita dapat memahami bahwa kalau kita kembali melihat
perayaan-perayaan agung kita selama Pekan Suci, mulai dari perayaan Kisah Sengsara, dari Minggu Palma, Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan kemudian kita sungguh merayakan kebangkitan Kristus. Di sana perjalanan yang diawali dengan perjalanan manusia Yesus yang hidup dalam kebersamaan, pertama-tama dengan para muridnya, dan juga bersama dengan orang-orang yang menyaksikan hidupnya bersama dengan murid-muridnya, kemudian mengikuti dia. Ditunjukkan bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan baik, berkeliling melakukannya di antara orang-orang yang mengikuti dia, bahkan di antara orang-orang yang selalu menolak dia. Ia berkarya melakukan hal-hal yang baik, menunjukkan kepada kita bahwa sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah manusia-manusia yang lain, kita harus memberi diri, kita harus bermakna, kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Dan itulah yang sesungguhnya yang disebut sebagai solider dalam kehidupan kita. Tetapi ternyata hal itu tidaklah mudah, tidak gampang. Yesus sendiri yang adalah manusia sekaligus Allah mengalami berbagai macam penolakan ketika ia berkeliling melakukan hal-hal yang baik. Bukankah ketika kemudian setelah melakukan tugas perutusannya, mewartakan Injil Kerajaan Allah, melakukan hal-hal yang baik, tetapi kemudian ia tetap ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan bahkan mati di kayu salib, yang bagi orang Romawi dikatakan kematian di kayu salib adalah kematian yang paling hina. Tetapi ternyata Yesus yang adalah manusia sekaligus Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa ia setia, ia taat. Dalam kemanusiaannya ia taat, meskipun sesungguhnya yang ia alami adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi ia taat kepada perutusan Allah Bapanya sebagai manusia, yang sesungguhnya kalau dilihat dari sisi ilahinya, kealahannya, ia sanggup melepaskan diri, dan tentunya penderitaan-penderitaan manusiawi tidak akan dapat menyentuhnya. Tetapi ternyata itu dialaminya. Ia terima, ia jalani dengan setia. Mau menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia yang mengikutinya, yang percaya kepadanya, dalam segala kemanusiaan kita, dalam segala kerapuhan kelemahan kita, dalam segala keterpurukan kita, kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, penderitaan, kegagalan, kesakitan, dan lain sebagainya. Entah secara pribadi, dalam keluarga, dalam hidup menggereja, maupun dalam hidup bermasyarakat. Semuanya itu akan kita alami. Tetapi kalau kita sungguh mau beriman dan sungguh-sungguh menyatakan diri kita sebagai beriman, maka satu yang menjadi harapan kita, satu yang menjadi teladan kita, yakni Yesus. Kita harus berteladan kepada Yesus, mengikuti Dia dengan setia, hidup dalam kebenaran-kebenaran yang telah Ia wartakan dan telah juga diteruskan oleh para saksi-saksi mata, para rasul. Kita beriman akan pewartaan-pewartaan mereka. Tadi dikisahkan para murid yang hidup bersama dengan Yesus, mengalami kehidupan bersama dengan Yesus itu dalam seluruh perbuatan-perbuatannya melakukan hal-hal yang baik.
Tetapi ternyata ketika berhadapan dengan peristiwa yang namanya kematian, mereka tidak mampu melihat kembali apa yang telah dialami bersama dengan Yesus, apa yang telah diajarkan oleh Yesus, apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus dalam perbuatan-perbuatannya. Kalau dalam bacaan Injil dikisahkan tadi bahwa para murid ketika mereka pergi ke kubur, mendapatkan kubur kosong, tidak serta-merta percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal dalam perjalanan mereka bersama dengan Yesus, Yesus telah menunjukkan dan mengatakan hal itu. Tetapi ternyata mereka tidak serta-merta langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang telah mereka alami bersama dengan Yesus, dengan peristiwa kebangkitan itu. Nah, dikatakan bahwa ketika mereka melihat makam kosong, mereka hanya berpikir jenazah Yesus diambil, tidak tahu di mana diletakkan. Nah, dalam kalimat terakhir dalam Injil yang kita dengarkan tadi, ketika masuk murid-murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu, ia melihatnya dan kemudian percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sangat jelas. Yesus telah mengatakannya. Kitab suci telah menyatakannya. Bahwa Yesus itu akan wafat, hari ketiga akan bangkit. Tetapi ternyata para murid tidak begitu dapat dengan cepat percaya akan hal itu. Ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, barulah mereka percaya. Nah, persoalannya kepada kita, pertanyaan ini menjadi refleksi. Apakah kita juga harus melihat makam kosong, baru kemudian kita tergugah dan percaya? Meskipun dalam perdebatan penafsiran bahwa makam kosong itu bukanlah bukti bahwa Kristus bangkit. Itu hanyalah suatu konsekuensi bahwa kalau Kristus bangkit pasti makam kosong. Ya. Karena memang Kristus harus bangkit. Tidak perlu dibuktikan dengan makam kosong. Nah, karena kebangkitan Kristus adalah sesungguhnya menjadi kehidupan baru bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita yang hadir di sini syukur kalau sudah dibaptis semua. Dan Paulus selalu mengatakan bahwa ketika kita dibaptis, kita satu dengan kematian Kristus. Tetapi sebagaimana Kristus bangkit, kita pun kelak akan bangkit. Dunia kematian memang selalu menjadi misteri. Dan pasti termasuk saya, ketika ditanya bagaimanakah itu sesungguhnya situasi dalam kubur. Kalau orang Toraja ditanya ya mungkin bisa mengisahkan, tetapi kalau Patani bisa saja duduk-duduk di dalam Patani, merenungkan Patani itu rumah yang semacam rumah dibuat untuk meletakkan orang mati di dalam, ya, sebagai tempat kuburan. Atau leang kalau orang-orang bagian Toraja Barat disebut. Nah, tetapi kalau kita pada umumnya di kota ditaruh di dalam tanah.
Kita tidak bisa membayangkan seperti apa situasi, seperti apa kegelapan, seperti apa penderitaan dalam kubur itu. Tetapi ternyata situasi seperti itu dikalahkan oleh Yesus. Yesus mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Nah, sesungguhnya dalam perpleksian saya mengatakan bahwa apa yang telah ditunjukkan oleh Yesus dari lahir sampai wafatnya di kayu salib yang kemudian bangkit, saya melihat dua sisi. Sisi kemanusiaannya ditunjukkan oleh Yesus sejak dari lahir sampai pada wafatnya di kayu salib, sebagai sisi kemanusiaan yang mau menunjukkan bahwa meskipun rapuh manusia kita ini, meskipun lemah manusia kita ini, meskipun penuh dosa manusia kita ini, kita harus tetap setia sambil berbuat baik dan kebenaran. Meskipun resikonya sangat berat, seperti yang dialami oleh Yesus, penderitaan, ditolak, dan kemudian disiksa dan wafat di kayu salib. Itu yang dialami oleh Yesus. Mungkin kita tidak mengalami hal yang seperti itu, namun seringkali kita merasa bahwa penderitaan yang kita kecil itu adalah penderitaan yang luar biasa. Dan kadang-kadang dalam perefleksian jalan salib kita sepanjang masa Prapaskah ini, di sana dikatakan kadang-kadang penderitaan kita lihat adalah karena orang lain. Ya kan? Penderitaan kita, saya begini karena dia, saya begitu karena dia. Kita menderita seolah-olah semuanya karena orang lain. Tetapi sesungguhnya penderitaan kita karena kita sendiri. Karena keinginan-keinginan, hawa nafsu, kedagingan kita sebagai manusia. Rasul Paulus mengatakan, daging ini lemah, tetapi roh kuat. Dan karena itu, Yesus menunjukkan sungguh-sungguh dalam kehidupannya bahwa memang roh itu kuat. Kalau kita hidup di dalam roh, maka kita akan mampu menghadapi segala macam persoalan yang kita hadapi. Bahkan seberat apapun, kalau roh ada di dalam diri kita, maka kita akan mampu menghadapi persoalan hidup itu. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghadirkan dan menghidupi roh itu di dalam diri kita? Apakah kita sungguh-sungguh telah menghadirkan Kristus yang kita imani, yang kita percayai, yang kita sebut sebagai Raja, sungguh-sungguh telah hadir merajai dan menghidupi diri kita? Kalau tidak, tentu pasti kita akan ketika berhadapan dengan peristiwa atau persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, persoalan kecil akan menjadi sungguh sangat berat. Tetapi ketika roh itu ada di dalam diri kita, ketika Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita, membiarkannya berkarya, menuntun kita dengan sabda-sabdanya, maka pastilah kita akan mampu menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai manusiawi, dari sisi manusiawinya hingga wafat di kayu salib. Dan dalam kesetiaannya itu, lalu Allah menunjukkan kemuliaannya lewat kebangkitannya. Dan itu yang akan kita tuju, bahwa kita mau percaya kepada Kristus supaya sebagaimana Ia meskipun telah mengalami kematian, namun Ia bangkit dengan mulia. Kita percaya bahwa kita pun akan demikian. Kita akan memperoleh kebangkitan, kemuliaan Allah untuk kehidupan yang kekal. Dan itu ditunjukkan dari sisi kealahan dalam Paskah yang kita rayakan hari ini. Kalau kita setia, maka kita akan beroleh kemuliaan. Dalam kehidupan keluarga pun demikian. Dalam seluruh segi kehidupan demikian. Kalau keluarga suami istri di hadapan Allah menyatakan untuk saling setia mengabdikan diri, saling mencintai seumur hidup, dalam suka maupun duka, untung ataupun malang, itu
perkara sangat gampang diucapkan. Tetapi bagaimana itu sungguh dihidupi di dalam kehidupan setiap hari, itu persoalan lain. Dan di sanalah dibutuhkan kehadiran Roh Allah, kehadiran Kristus, agar kita semakin mampu sungguh mewujud nyatakan dan meneladan pada apa yang telah dilakukan oleh Kristus, berkeliling melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga ia dengan perbuatannya itu mewujudkan, menyatakan, sekaligus meneladankan kepada kita bahwa ia sungguh hidup di dalam Roh, ia sungguh hidup dalam Allah. Dan dengan demikianlah keteladanannya mesti menjadi bagi kita suatu pembelajaran terus-menerus untuk mau membangun hidup kita di dalam Kristus, di dalam Roh, agar kelak kita pun mengalami kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sabda-sabda Allah ini tentu menjadi peneguh bagi kita menjalani kehidupan kita selanjutnya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Kristus yang telah bangkit, dan semakin meneguhkan harapan kita bahwa dalam iman kepercayaan kita dalam dunia ini kita harus bangun dengan setia, dan kelak ketika kita harus menghadap Tuhan, kita pun dimuliakannya dengan kebangkitan. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selanjutnya kita akan memasuki liturgi pembaharuan janji baptis. Karena itu segenap umat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu, dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya, dan berjanji mengabdi Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Maka, apakah saudara-saudari menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Apakah saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Apakah saudara-saudari menolak setan penyebab dan pangkal segala dosa? Terima kasih atas segala penolakan saudara, dan sekarang nyatakanlah iman kepercayaan saudara dengan menjawab pertanyaan saya. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya lah Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan Yesus yang bangkit kini dan sepanjang masa. Amin.
Puji syukur 592. Saudara-saudari terkasih, kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Kristus, Sang Mesias sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa dan mengatakan, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah berdoa, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah berdoa, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit dan menderita, terutama yang terdampak oleh virus corona. Semoga Engkau berkenan memberikan rahmat perlindungan dan kesembuhan bagi mereka semua. Marilah berdoa, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah sumber kebahagiaan kekal. Berikanlah istirahat kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang ke hadirat-Mu, terutama mereka yang meninggal akibat virus corona. Semoga Engkau sudi mengampuni dosa-dosa mereka
dan memberikan kebahagiaan kekal kepada mereka, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau beri kekuatan, ketabahan, dan perlindungan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Marilah berdoa. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah gunung batu dan perlindungan abadi. Lindungilah para dokter, para medis, dan relawan yang saat ini sedang berjuang untuk membantu dalam menangani mereka yang sakit akibat terpapar virus corona. Berikanlah mereka kekuatan, perlindungan, dan berkat-Mu agar mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan aman hingga berakhirnya wabah corona ini. Marilah berdoa. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur serta merata. Marilah berdoa. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita untuk kebutuhan terlebih dalam peneguhan iman kita masing-masing. Sembari pula kita mengingat mendoakan keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita juga bersyukur bersama dengan anak kekasih Eliane Valeri Tanriadi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-6. Kami bersyukur, berterima kasih dan berbahagia bersama dengan hamba-Mu anak kekasih Eliane Valeri Tanriadi atas ulang tahun yang boleh ia rayakan, atas rahmat kehidupan yang boleh ia terima daripada-Mu, ya Allah. Dengan penuh kasih telah Engkau tuntun dia dalam seluruh kehidupannya, melalui orang tuanya, saudara-saudarinya, keluarganya. Semoga lewat semuanya itu ia semakin mengalami kasih-Mu, dan sembari memohon kepada-Mu, semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya, terlebih dalam cita-cita hidupnya, dan teristimewa di dalam membangun hidup iman kepada-Mu, kiranya rahmat-Mu tetap Engkau nyatakan baginya, agar ia dapat bertumbuh dengan baik, mengalami kasih-Mu, dan juga mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita juga bersama-sama memohon rahmat kesembuhan bagi Anakda Grace Maria Faustin Uonga Sebo dan Anakda Alfredo Butu Sebo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu bahwa dalam seluruh peristiwa kehidupan kami Engkau tetap hadir. Dan Putra-Mu telah menyatakan itu ketika ia berkeliling mewartakan kabar baik, mengajar orang-orang, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang kerasukan. Kiranya tangan kasih-Nya sungguh-sungguh juga ia nyatakan bagi hamba-hamba-Mu yang sakit, khususnya bagi Anakda Grace Maria Faustin Uonga Sebo dan Anakda Alfredo Butu Sebo, sehingga keduanya sungguh mengalami kekuatan baru dan terlebih kesembuhan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Berikanlah juga ketabahan kepada orang tuanya yang senantiasa memperhatikan dan mendampinginya.
juga para medis. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Kita juga mohon rahmat kerahiman Tuhan untuk Bapak Yohanes Krisno yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 9 bulan yang lalu. Ya Bapa yang maha baik, Engkau menghendaki agar umat-Mu sungguh mengalami kehidupan yang kekal. Dan kehendak-Mu itu Engkau telah menyatakan dalam kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari ini. Bahwa kehidupan manusiawi kami, kehidupan duniawi kami akan berhenti di dunia ini lewat kematian. Tetapi Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal dalam kerajaan-Mu bagi orang-orang yang percaya. Semoga Engkau menganugerahkan pula kehidupan yang kekal itu kepada saudara kami Bapak Yohanes Krisno dan bagi segenap umat-Mu dari paroki kami yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar sungguh mengalami kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, ya Allah, tangan kasih-Mu menuntun mereka dengan penuh berkat, agar mereka dapat menjalani kehidupan ini di dalam kasih-Mu dan juga semakin mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini, gerejamu Engkau perbarui dan Engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Paskah ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan umat separuki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, yang dalam nama Dia adalah Tuhan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu
Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Sejenak kita mengingat, mendoakan untuk kebangkitan bagi keluarga kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jangan biarkan aku
Kristus anak domba Paskah kita sudah dikurbankan. Haleluya. Maka marilah kita berpesta dengan roti tak beragi, yakni kesucian dan kebenaran. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan. Tuntun sertai dan berkati kami di dalam usaha tobat kami selanjutnya, agar kami semakin layak pantas di hadapan-Mu, dan semakin beriman yang kami tunjukkan di dalam solidaritas kami kepada sesama, karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, silahkan duduk sejenak. Saya sampaikan beberapa hal. Pertama, saya bersama dengan Pastor Agus dan anggota Dewan Pastoral Paroki serta tim khusus yang memantau kondisi keadaan kesehatan dalam masyarakat, apakah kita layak untuk merayakan Ekaristi di tempat ini, yang kami sebut tim 7 yang dipimpin oleh Dr. Vitalis, mengucapkan selamat merayakan Paskah untuk tahun ini. Tahun lalu kita tidak merayakan Paskah sama sekali, Pekan Suci, tapi syukur bahwa tahun ini kita boleh merayakan Pekan Suci dalam arti perayaan secara offline. Tahun lalu ada juga tetapi online, ya, seperti itu. Tentu kita berharap bahwa selanjutnya bisa merayakan Ekaristi paling kurang seperti ini, dan kalau boleh semoga kondisi kesehatan di masyarakat kita di tengah-tengah hidup kita bisa lebih baik lagi, sehingga kita bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan kita dan juga perjumpaan-perjumpaan kita. Tetapi tetap mesti kita menjaga protokol kesehatan sebagaimana itu yang dianjurkan oleh seluruh pihak-pihak yang berwenang, dan juga tentu untuk kita semua, untuk kesehatan kita. Nah, pertama kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua umat yang ikut terlibat dalam seluruh perayaan Pekan Suci sampai pada perayaan Paskah hari ini. Terima kasih atas keterlibatan kita, baik secara finansial, dana, maupun juga lewat bantuan-bantuan berupa natura. Juga kemarin kami bersama dengan seksi sosial gereja atau paroki sudah membagikan sembako yang dikumpulkan dari sumbangan-sumbangan umat, dan 1 atau 2 orang yang belum mengambil, pasti dalam hari-hari ini mereka akan datang mengambilnya karena soal kesempatan saja. Tetapi terlebih daripada itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap umat yang ikut ambil bagian dalam pelayanannya, sumbangan-sumbangannya berupa dana, juga berupa natura atau material, beras, gula, minyak, Indomie, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami sampaikan juga banyak terima kasih kepada para petugas yang selalu ikut ambil bagian dalam pelayanan, khususnya KOR, walaupun belum full ya anggotanya untuk melayani, tetapi cukuplah untuk memeriahkan perayaan-perayaan kita, dalam arti kita boleh beribadat lebih daripada yang biasanya. Terima kasih banyak kepada anggota KOR Kredo, juga kepada anggota PPA yang selalu melayani kita, dan semua petugas-petugas lain, lektor, dan juga mereka yang mempersiapkan dekorasi untuk perayaan. Dan yang paling utama, paling penting, kita mau mengucapkan secara khusus kepada tim keamanan yang dari sejak Minggu Palma sampai pada hari ini senantiasa memantau, menjaga keamanan daripada gereja kita. Bapak Henrik Salim, Bapak Stephen yang sudah
melayani, mengkoordinir bersama dengan petugas-petugas keamanan dari pemerintahan, ya, polisi dan tentara. Terima kasih banyak atas pelayanannya, atas perhatian dan juga atas pengorbanannya. Selanjutnya beberapa hal kami sampaikan untuk aturan-aturan dalam perayaan Ekaristi, karena kita berharap bahwa minggu-minggu berikutnya kita masih tetap merayakan Ekaristi, maka perlu diperhatikan sepanjang perayaan Ekaristi kita diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker kesehatan, mencuci tangan, menggunakan air atau hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Kedua, dalam misa Sabtu Suci yang kemarin ini, ketiga, pada saat kolekte, baik kolekte pertama maupun kolekte kedua, umat hanya memasukkan kolekte ke dalam kantong kolekte dan tidak ikut mengedarkan. Kantong kolekte diedarkan hanya oleh petugas kolektan. Jadi kolekte ini yang ada pegangannya, sisa didorong begitu, jadi kita tidak mengedarkan lagi supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, pada saat komuni, umat tetap menggunakan masker waktu maju menyambut. Masker hanya dibuka sedikit ketika akan menyantap komuni, dan setelah menyantap komuni, masker kembali dipakai. Karena memang ada beberapa yang menerima komuni sejak berdiri dari tempat duduknya sudah melepaskan maskernya, jadi tetap dipakai. Nanti pada saat menerima komuni akan menyantap tubuh Kristus, kita buka sedikit, ya, lalu kita pasang kembali. Selanjutnya, pada saat salam damai umat tidak perlu berjabat tangan, hanya mengatupkan tangan di dada dan menganggukkan kepala. Selanjutnya, pada saat misa selesai, umat dimohon untuk tidak cerita, apalagi berjabat tangan dan lain sebagainya. Cukup itu saling menyapa, kemudian kita segera, ya, ambil kesempatan pertama untuk kembali ke rumah masing-masing atau ke tempat tugas atau ke tempat tujuan yang hendak kita tuju, ya, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa perubahan jadwal pelayanan Ekaristi. Untuk misa harian, hari Senin sampai hari Kamis ada misa harian, misa pagi jam 6 pagi. Jadi umat yang mau mengikuti misa pagi silahkan, tetapi bukan di tempat ini, tapi di lantai 2 misa pagi, karena biasanya tidak banyak, paling banyak itu 5-6 kalau ada. Silahkan jam 6 pagi perayaan Ekaristi hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumat dan hari Sabtu itu misa sore jam 6. Hari Sabtu itu untuk misa Minggu, dimaksudkan untuk misa Minggu. Jadi bukan misa harian tapi misa hari Minggu, itu hari Sabtu sore. Lalu untuk perayaan Ekaristi hari Minggu, kami tambahkan 1 kali perayaan Ekaristi lagi menjadi 3 kali pada hari Minggu, yaitu pada hari Minggu jam 8 pagi, perhatikan baik-baik. Misalnya jam 8 pagi bukan jam 7 pagi seperti biasanya, tapi itu kami perlambat 1 jam menjadi jam 8. Kemudian pada sore hari, karena 2 kali, menjadi jam 4:30 sore dan jam 6:30, ya, jam 5:30 dan jam 6:30 itu. Lalu nanti soal bagaimana kita caranya untuk mendaftar kehadiran dalam misa hari Minggu, nanti akan disampaikan lagi teknisnya bagaimana. Apakah melalui seperti biasa melalui pengurus rukun ataukah langsung, tetapi nanti dilihat bagaimana, karena tentu saja kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kondisi bangku kita ini ada 113 bangku, kalau diisi semuanya bisa menjadi 22 satu bangku, berarti 226. Atau mungkin kita berikan maksimal 200 barangkali, seperti itu. Nanti kita lihat teknisnya, nanti saya sampaikan lagi. Lalu selanjutnya ada rencana kegiatan persiapan penerimaan komuni pertama dan juga persiapan penerimaan sakramen Krisma. Tetapi untuk persiapan penerimaan komuni pertama ini yang lebih diutamakan. Persiapan penerimaan komuni pertama akan diadakan sesudah
perayaan Paskah ini, jadi minggu depan itu akan kita rencanakan mulai seperti itu. Maka diharapkan mereka yang belum menerima komunion pertama tetapi sudah waktunya, sudah saatnya atau cukup umur, silakan orang tuanya atau keluarganya mendaftarkan anak-anaknya atau keluarganya. Anak-anak umur 10 tahun boleh, atau barangkali kalau 9 nanti kita lihat kalau memang sudah kelas 5 SD atau kelas 4 SD ya. Nanti lihat kelas 4 atau ya seperti itu, antara kelas 4 SD 10 atau 9 tahun. Lalu segera mendaftarkan kepada sekretariat paroki Ibu Rosa atau Kak Rosa seperti itu, dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Pendaftaran dilakukan setiap hari pada jam kerja di sekretariat paroki, jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Pembinaan akan dimulai pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 jam 10 pagi di aula paroki lantai 4. Tetapi kalau cuma sedikit orangnya, kita pakai lantai 1 ya, sini supaya tidak terlalu repot naiknya. Kursus persiapan perkawinan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 jam 8 malam di aula paroki lantai 1. Pendaftaran baru silakan menghubungi pastor paroki untuk mengambil kartu dan buku kursus seperti itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberi saudara, memberkati saudara, dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga saudara sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita diutus. Lagu penutup 524.